Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Agus di Solo. Mas Agus menceritakan tentang satu peristiwa horor yang sebenarnya bukan Mas Agus yang mengalami ya, melainkan neneknya. Neneknya namanya Mbah Mar. Itu mungkin di tahun 60 atau mungkin tahun 50-an kali ya. Pokoknya udah lama banget. Mas Agus sendiri ndak tahu itu kejadiannya tuh tahun berapa. Tapi yang jelas neneknya waktu itu masih relatif lumayan cukup muda. Dan memang neneknya Mas Agus menikah agak sedikit lumayan cukup berumur waktu itu. Jadi untuk orang dulu di tahun segitu gitu ya, menikah di usia 30 tahun ke atas, itu kan memang ya dianggap terlalu telat begitulah. Tapi ya namanya kehidupan harus berjalan, ya menikah telat pun tetap aja hidup normal seperti yang lainnya. Dan ya sampai beranak pinak punya cucu Mas Agus tersebut. Nah, ini ada satu cerita yang ya lumayan cukup menarik itu di masa lalu yang dialami oleh Mbah Mar. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyawiji terlebih dahulu ya. Di awal-awal daripada di tengah-tengah nanti motong cerita. Nah, bawang goreng Nyawiji di sini yang muter-muter yang kawan-kawan lihat ini adalah bawang kualitas premium tentunya dan tanpa campuran apapun. Bawang murni, nggak ada tepung, nggak ada apa kayak gitu. Jadi benar-benar bawang goreng. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Ditunggu paketannya datang sampai di rumah. Dan untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak atas supportnya, atas dukungannya. Ya, mari kita lanjut cerita dari Mas Agus tadi. Jadi di tahun-tahun segitu, entah tahun 50 atau tahun 60 mungkin ya, kisaran, saat neneknya Mas Agus itu belum menikah. Jadi waktu itu usia masih di bawah 30 tahun, di atas 20 gitu ya. Dan Mbah Mar itu punya seorang teman. Jadi ada teman sepermainan dulu, itu namanya ya sekarang disebutnya itu Busri. Jadi Busri itu lahir di kalangan, boleh dibilang kalangan yang mampu begitu ya. Ya bangsa-bangsa priayi semacam itulah. Nah, tapi itu saat main, ya Busri itu bareng sama anak-anak orang biasa, anak-anak kampung biasa seperti Mbah Mar kayak gitu. Dari kecil lumayan cukup dekat. Nah, Busri sendiri itu memang usianya lebih tua dari Mbah Mar, sekitar lebih tua, 4 atau 5 tahun lebih tua lah. Cuman dulu mainnya itu bareng, kesana kemari kayak gitu ya. Dan Ibu Sri juga termasuk orang yang baik. Nah, dari situ seiring berjalannya waktu, kenal dari kecil, mereka pun kayak jadi sahabatan, tapi beda umur gitu ya. Lebih kayak ini loh, Bu Sri itu kayak dianggap kakak oleh Mbah Mar. Mbah Mar pun, Bu Sri pun nganggap Mbah Mar itu ya kayak adik sendiri semacam itu. Dan keluarganya Bu Sri meskipun dari kalangan priayi tapi tidak membatasi, maksudnya tidak menganggap rendah orang-orang seperti Mbah Mar dari kalangan biasa kayak gitu ya. Saat Mbah Mar main ke rumahnya Bu Sri, ya disambut dengan baik, makan dikasih makan, ya Mbah Mar ya seneng, di rumah makanannya begitu, bosen. Nah, giliran makan di rumahnya Bu Sri tadi, itu menunya itu udah beda. Menunya itu ya enak, makanan-makanan yang jarang dimakan oleh Mbah Mar. Waktu pun berjalan, persahabatan mereka itu nggak usang, masih tetap terjalin dengan baik, sampai itu tadi, Bu Sri akhirnya menikah. Menikah ini mereka itu udah sama-sama dewasa begitu ya. Menikah di usia yang relatif cukup muda, sekitar 20 tahunan. Ya kalau misal 20 tahunan mungkin
Bu Sri sendiri itu usianya sekitar 15, 16, atau 17 tahun segitu ya. Masih usia-usia remaja tanggung menuju usia dewasa. Nah, setelah menikah, ini Bu Sri sama Mbah Mar itu jarang berkomunikasi. Ya karena Bu Sri udah punya keluarga, Mbah Mar itu ya hidup dengan sebagai remaja, ya sebagai gadis-gadis desa di situ seperti yang lainnya gitu ya. Sampai beberapa waktu selanjutnya, entah setahun atau 2 tahun, Bu Sri juga akhirnya dikaruniai seorang anak. Nah, waktu itu ada sesuatu yang menimpa Bu Sri. Jadi Bu Sri itu kan rambutnya itu lebat gitu ya. Rambutnya lebat, lurus, bagus lah, hitam gitu. Rambutnya begitu dirawat oleh keluarganya dari kecil gitu kan. Nah, ini setelah melahirkan ada desas-desus, ada cerita yang didengar oleh Mbah Mar sendiri, katanya Bu Sri itu sedang sakit. Jadi rambut Bu Sri itu rontok sampai benar-benar mau mengalami semacam kebotakan seperti itu. Ya tentu saja keluarga panik, sehebat apapun mereka menyimpan gitu ya. Jadi berita itu tuh jangan sampai keluar. Ternyata keluar juga dan tiba di telinganya Mbah Mar. Mbah Mar pun bingung, aku gimana ya? Mau nengokin ke sana ya orang Mbak Srinya aja udah punya keluarga, masa iya aku diperbolehkan ke situ? Tapi coba aku ke situ Akhirnya apa? Nekat malam-malam. Nah, Bu Sri sendiri itu udah punya rumah sendiri gitu. Jadi udah lepas dari orang tuanya. Memang udah disediakan tempat tinggal dan tentu saja tempat tinggal yang bagus ala priayi semacam itu. Suaminya Bu Sri juga bukan orang sembarangan waktu itu ya. Dan Mbah Mar pun nekat ke sana sore-sore. Sore-sore keluar dari rumah dengan baju yang ya agak sedikit rapi lah dari biasanya. Habis mandi main ke situ, tek kula nuwun gitu kan. Kula nuwun. Dibuka sama suaminya Bu Sri. Iya sih, suaminya nggak kenal sama Mbah Mar. Bu Srinya ada, Mas gitu kan. Bu Srinya ada. Mbak Sri manggilnya, bukan Bu Sri ya. Mbah Mar itu manggilnya Mbak. Mbak Srinya ada. Oh ada, tapi ada perlu apa ya? Ditanya sama suami. Saya teman kecilnya, saya pengen ketemu sama Mbak Sri. Suaminya tuh kayak agak-agak keberatan gitu ya. Aduh, tapi bagaimana ya? Istri saya lagi istirahat, katanya begitu. Oh ya sudah, kalau begitu sampaikan saja salam gitu kan dari Mar, katanya begitu kan. Oh ya udah, nanti saya sampaikan. Kurang lebih seperti itu. Nggak tahu dialog aslinya seperti apa. Yang jelas kemungkinan dalam bahasa Jawa tentunya ya. Mbah Mar pun merasa, oh ya wis lah, yang penting aku udah ada itikat baik, aku pengen ketemu, pengen nengokin Mbak Sri itu seperti apa. Masalah itu ditolak ya karena alasan yang masuk akal, mungkin memang lagi sakit dan istirahat. Akhirnya Mbah Mar pun pulang lagi. Suaminya masuk tutup pintu, Mbah Mar ini pulang jalannya pun kayak dipelan-pelan, nggak tahu waktu itu aku ndadak yo. Apa ya, jalanku itu rasanya tuh pengen tak pelan-pelanin, berharap aku dipanggil sama si Mbak Mar itu gitu kan. Bener aja, dia tuh baru sampai gerbang rumah tersebut, gerbang yang gak tertutup memang, baru mau keluar, itu tiba-tiba dipanggil, Mar gitu kan. Itu suara Mbak Sri. Mbah Mar kan seneng banget gitu kan, langsung nengok, set, Mbak Sri gitu kan. Akhirnya, sini, kata si Mbak Srinya itu tadi. Akhirnya Mbah Mar pun kesana mendekat. Bu Sri atau Mbak Sri itu pakai penutup kepala ya, diikat-ikat kayak semacam turban atau apa gitu. Nah, ditutup dan akhirnya apa, si Mbah Mar itu dipersilakan masuk. Sini Mar, masuk katanya. Iya, Mbak Sri, bagaimana kabarnya, katanya begitu kan. Udah lama saya nggak ngelihat Mbak Sri. Ini Mar, aku itu lagi sakit, katanya. Sakit apa Mbak gitu kan? Nggak tahu,
rambutku rontok Mar, katanya gitu. Cerita begitu, oh rambutnya rontok Mbak. Nah kalau ininya ada yang sakit atau enggak itu, nanya-nanya badannya, maksudnya ada yang sakit, demam atau apa mungkin ya. Enggak ada Mar, aku itu enggak ngerasain apapun, enggak ada keluhan apapun. Cuma ini rambutku itu rontok ya. Mungkin kalau sekarang orang lagi menyusui atau apa mungkin ya, karena habis punya anak kecil juga. Mungkin seperti itu, tapi ini akhirnya apa? Mbak Sri itu membuka ikat kepalanya. Begitu dibuka kaget bukan main. Rambutnya itu habis. Jadi botak gitu, bener-bener botak. Kepalanya tuh mengkilap kayak bukan yang di rambut bekas dipotong kayak gitu ya. Tapi emang bener-bener kayak pori-porinya itu juga udah akar-akar rambutnya itu juga udah ndak ada, bener-bener pelontos begitu kan. Ya Mbak Mar sedih tentu saja melihat gitu. Loh kok begitu ya Mbak Sri ya? Aku ya ndak tahu Mar, katanya begitu. Dan akhirnya apa? Mbah Mar pun bingung dia itu mau ngomong apa gitu kan sama Mbak Sri melihat kondisinya. Ya cuman akhirnya ya semoga cepat sembuh ya Mbak Sri ya, katanya. Mar, kamu mau ndak? Suamiku itu kan mau pergi, katanya. Loh, mau pergi kemana Mbak? Mau pergi keluar kota, lama kayaknya, mungkin bisa sebulan 2 bulan. Kamu mau ndak nemenin aku di sini Mar, katanya begitu. Mbah Mar pun bingung. Maksudnya nemenin bagaimana Mbak? Kamu jadi asistenku ya, jadi pembantuku, anggap aja seperti itu ya. Kamu jadi pembantuku ya di sini. Emang ndak apa-apa Mbak Sri? Ya ndak apa-apa lah, kamu ya temanku. Ada pembantu yang lain di sini, cuman kan aku ndak kenal sama mereka. Kalau kamu kan aku udah kenal dari dulu. Ya, kamu nemenin aku aja gitu ya, daripada sendirian begini nemenin aku ngurusin bayi dan ya bantu-bantu aku di sini, kata si Mbak Srinya. Mbah Mar pun, gimana Mar? Saya sih mau gitu kan. Saya mau Mbak Sri, cuman saya mesti minta izin dulu sama orang tua, boleh ndak? Ya ndak apa-apa, kamu minta izin sana. Akhirnya sudah, sore itu pun nggak lama gitu ya. Akhirnya Mbah Mar pun pulang ke rumah, ke sana buru-buru, minta izin sama bapak sama ibunya. Pak, Bu, aku diminta sama Mbak Sri buat nemenin dia di rumah di sana, bagaimana? Ya orang tuanya, ya sudah ndak apa-apa gitu kan. Ya sudah ndak apa-apa, sana temenin si Sri, katanya begitu. Akhirnya sudah. Mbah Mar pun dapat restu dari orang tua dan akhirnya Mbah Mar pun tinggal di rumah tersebut. Jadi Mbak Sri itu nggak mau pagi nanti berangkat pagi sore pulang, enggak. Maunya bener-bener ditemenin karena memang suaminya itu lagi keluar kota. Dan akhirnya ya sudah, si Mbah Mar itu kayak pindah rumah ke sana ya, bawa beberapa helai pakaian yang memang nggak terlalu banyak, dan kata Mbak Sri, udah Mar, kamu nggak usah bawa yang banyak-banyak, itu pakaianku juga banyak yang nggak kepake, kamu pakai aja selama di sini, katanya begitu. Iya Mbak Sri, tapi nggak apa-apa Mbak. Ya nggak apa-apa, katanya, kamu sama kayak sama orang lain aja, kata si Mbak Sri. Mereka memang udah akrab dari kecil ya. Dan akhirnya sudah, hari-hari pun berlalu gitu kan. Sehari 2 hari sampai akhirnya ada perintah pertama dari Mbak Sri yang meminta tolong ke Mbah Mar. Mar, tolong dong, katanya. Apa Mbak? Pijitin kepalaku, kata si itu. Dipijit Mbak? Iya. Pakai apa Mbak? Yus pakai seadanya lah, minyak atau apa gitu kan. Ya akhirnya sudah, Mbah Mar pun menuruti permintaan majikannya tersebut, tanda kutip ya. Akhirnya apa? Dipijit-pijitlah kepala dari Mbak Sri tersebut. Sehari keesokannya kepengin lagi. Mar, enak Mar, dipijitin Mar. Pijitin lagi ya. Mbak, katanya. Akhirnya dipijitin lagi 2 hari. Nah setelah 2 hari, setelah 3 hari dipijit, itu Mbak Sri, Bu Sri itu
mulai melihat ada sesuatu yang numbuh di rambutnya, yaitu kayak rambut-rambut baru begitu kan. Jadi yang dirasakan Mbak Sri sebelumnya begitu dipijat sama Mbah Mar, kepala itu rasanya suka agak gatel gitu ya, mungkin itu rambut mau numbuh atau bagaimana. Dan ternyata bener pas dilihatin, Mar sini sih Mar, ini kok kepalaku kayaknya rambutnya itu mau numbuh ya Mar ya. Mbah Mar pun ngeliatin, memang iya ada kayak semacam bulu-bulu halus gitu, itu mulai numbuh di sana dan tumbuhnya itu kayak cepet, kata si Mbah Mar. Ya udah Mar, pijitin lagi, kata si Bu Sri-nya. Akhirnya udah dipijitin, bener seminggu itu udah kelihatan kepalanya Mbak Sri itu udah mulai menghitam, itu rambut tuh cepet banget tumbuhnya katanya. Sampai apa? Dia sampai akhirnya belum ada 1 bulan waktu itu, baru sekitar 3 minggu, rambut itu udah bisa dikebelakangin. Itu Mbah Mar pun bingung, cuman Bu Sri-nya tuh seneng banget. Mar, rambutku ini loh Mar, udah mulai tumbuh seperti ini Mar gitu kan. Iya ya Mbak ya, tapi kok tumbuhnya cepet banget, kata si itu. Ya udah apa-apa, kata si itu Mbak Sri-nya. Ya udah enggak apa-apa, jadi ya gimana ini ngegantiin rambutku yang hilang kemarin biar rambutku tuh panjang lagi. Soalnya orang-orang zaman dulu itu kan identik dengan memelihara rambut yang panjang gitu. Jadi Bu Sri pun kepengen rambutnya itu panjang lagi. Dan akhirnya sudah, si Mbah Mar pun itu benar-benar jadi asisten pribadinya. Sekitar 1 bulan lewat, Mbah Mar tinggal di sana, rambut itu udah benar-benar panjang. Dan akhirnya apa? Meminta tolong si Mbah Mar itu kadang untuk nyisirin. Mar minta tolong ya sisirin, katanya begitu. Iya, anak bayinya juga udah mulai agak lumayan cukup besar gitu ya, udah 1 bulan lebih, mungkin udah bisa 2 bulan atau 3 bulan karena kan udah melahirkan sebelumnya. Itu udah lumayan cukup gede, rambut pun dalam hitungan mungkin 1 bulan lewat sedikit gitu ya, itu udah sampai punggung. Cepet banget, Mbah Mar aja bingung. Dan akhirnya udah hari-hari itu pun yang tadinya dapat pekerjaan memijat kepala gitu ya, itu pekerjaan yang paling disukai sama Bu Sri, yaitu saat kepalanya dipijat sama Mbah Mar. Kali ini pekerjaan itu bergeser menjadi seorang tukang sisir, yaitu nyisirin rambutnya si Bu Sri itu tadi. Sampai akhirnya Mbah Mar itu pun pulang gitu kan, pulang ke rumah karena memang belum dari awal itu nggak pulang-pulang. Di situ kelupaan sama rumah. Akhirnya Mbah Mar, padahal rumahnya itu deket gitu ya, Mbah Mar pun akhirnya pulang ke rumah. Pulang ke rumah cerita waktu itu kan. Ya ditanya, Mar kamu kok rumah tinggal lompat aja sampai sini rumahku, kamu udah pernah pulang, katanya begitu kan. Pak, aku lupa Pak, gitu. Kamu kurang ajar sama rumah sendiri kok bisa lupa seperti itu. Ya udah tahu Pak gitu, habis di sana itu enak, katanya begitu kan. Nah, Mbah Mar pun akhirnya cerita, Pak, ada kejadian aneh di rumah itu. Apa? Setan gitu? Bukan, kata si Mbah Marnya, bukan setan. Bu Sri itu kan awalnya, Mbak Sri itu kan awalnya rambutnya nggak ada ya Pak, botak ya Pak. Itu sekarang Pak, rambutnya udah numbuh pas sepunggung Pak. Loh, wah masa secepat itu? Bapak nggak percaya, orang beneran Pak. Diceritakan semua pengalamannya Mbah Mar waktu itu dan akhirnya sudah balik lagi ke sana kan. Nah waktu itu malam hari Mbah Mar itu udah tertidur dan tiba-tiba Mbah Mar itu terbangun karena mendengar bayinya Mbak Sri itu nangis. Kalau misal bayinya nangis, Mbah Mar itu biasanya kalau nangisnya lumayan cukup lama, itu Mbah Mar bakal bangun, barangkali butuh bantuan atau apa gitu kan. Nah malam itu mendengar si anak tadi menangis lumayan cukup lama. Oh ini jangan-jangan rewelnya atau apa nih. Ya udahlah aku bangun. Mbah Mar bangun menuju ke kamarnya Mbak Sri. Diketok-ketok dong kamarnya. Tek. Mbak gitu kan. Mbak masuk Mar. Suara Mbak Sri-nya itu begitu. Begitu Mbah Mar masuk ke dalam kamar. Itu
si Mbak Sri lagi duduk di sana, lagi duduk di depan meja rias di situ ya. Bayinya kan di kasur. Pertama kan begini ya, Mbak, mau saya gendong bayinya begitu kan? Iya boleh, kata si Mbak Srinya. Nah begitu nengok ke arah kasur, di situ Mbah Mar melihat ada satu sosok dengan pakaian sama persis seperti Mbak Sri. Posisinya itu lagi ya kayak posisi orang merangkak begitu di atas bayinya Mbak Sri. Mbah Mar kan bingung. Mbak Sri di situ lagi duduk. Ini kok ada Mbak Sri lagi di situ gitu kan. Nah disitulah dia bingung. Mbak, lihat ke sana kan. Yang bener yang mana Mbak? Itu Mbak Sri yang duduk di meja rias, ditanya itu diem aja. Sementara posisi yang di atas kasur, posisinya pun aneh kok seperti itu, merangkang begini bayinya itu di bawahnya. Akhirnya apa? Mbah Mar entah datang dari mana itu ada insting gitu kan. Ini ada sesuatu yang gak beres nih. Mbah Mar pun menuju ya nyelamatin itu bayinya, mendekat ke sana ke arah kasur. Sosok yang ada di kasur tersebut itu kan belum nengok, posisinya tuh masih merunduk begini dan rambutnya kan panjang. Begitu Mbah Mar mendekat, sosok itu tuh nengok, nah itu bukan mukanya Mbak Sri, itu muka yang lain lah, muka perempuan yang menyeramkan gitu ya. Mukanya tuh putih semua, kayak ada bekas mirip kayak katanya kawah-kawah di bulan seperti itu, cuman gede-gede kawahnya, matanya tuh putih semua. Itu begini tuh meringis ke arahnya si Mbah Mar. Yo Mbah Mar takut-takut tak paksa. Minggir, dibegituin sama Mbah Mar. Minggir, awas, minggir sana. Nah sosok itu pun kayak minggir-minggir, terus si bayi itu diambil sama Mbah Mar begini digendong-gendong kan. Dibawa keluar kamar waktu itu. Nah setelah dibawa keluar kamar, digendong di ruang tengah di situ, Mbah Mar takut. Cuman dia berhasil melawan takutnya ya demi si bayi ini. Aduh digendong terus sudah begitu digendong, bayi tersebut itu anteng, udah nggak nangis lagi. Cuman matanya tuh masih melek, posisinya tuh nggak tidur. Gemeteran waktu itu si Mbah Mar sampai akhirnya ada suara Mbak Sri dari dalam kamar. Mar, begitu kan. Mbah Marnya nggak peduli dengan itu. Iya Mbak, aku di luar sini Mbak, katanya. Mar sini masuk, kata si Bu Srinya begitu. Nggak mau Mbak, aku mau di sini aja, mau di tengah. Karena itu tadi trauma itu takut, dan akhirnya Mbak Sri pun keluar. Dan saat keluar Mbak Sri itu kayak terlihat tergopoh-gopoh gitu, kayak orang capek banget. Mar, sini masuk, katanya. Mbak, kamu ndak apa-apa kan Mbak, sampean ndak apa-apa kan Mbak, panjenengan ndak apa-apa gitu kan. Ngormatin, panjenengan ndak apa-apa kan Mbak. Ndak apa-apa Mar, masuk yuk sini di dalam kamar aja, masuk di dalam kamar. Ndak apa-apa, nanti tak ceritain Mar, nanti tak ceritain, katanya begitu. Akhirnya Mbah Mar pun nurut ke situ, bayi pun dibawa masuk ya ke dalam kamar tersebut ke sana. Mbak Sri sendiri akhirnya rebahan di atas kasur di situ, bayinya ditaruh di samping di sana. Mbah Mar udah, aku standby di sini, aku nggak mau kemana-mana di situ. Itu kan takutnya kenapa-napa sama si bayinya. Mbak, ada apa sebenarnya sih Mbak? Aku nggak tahu Mar. Tiba-tiba tadi aku itu kebangun aku pun bingung, aku kebangun mau ngapain. Anakku juga masih tidur. Kok aku kebangun dan aku duduk begitu ya. Tiba-tiba aku bangun lagi jalan menuju ke sana, aku duduk di situ di meja rias. Lah setelah itu aku ndak tahu apa-apa lagi. Anakku nangis, tapi aku ndak bisa gerak Mar, kata si itu ya. Badanku itu lemes banget, katanya gitu. Dan ya untung kamu masuk, untung kamu gendong bayinya, jadi nggak terlalu lama nangisnya, katanya. Jadi apa yang dilihat oleh Bu Sri sama Bu Mar itu beda. Bu Sri atau Mbak Sri itu tidak melihat apapun di kamar tersebut, sementara Mbah Mar
itu melihat kayak ada kembarannya, cuman kembaran versi setannya, kembaran versi mengerikan itu, yang nggak tahu mungkin lagi ngincer anaknya Mbak Sri atau apa gitu ya, intinya tuh seperti itu. Mbah Mar pun bingung gitu ya, diceritakan sama Bu Sri. Mbak, jadi begini Mbak, aku itu tadi masuk ke kamar ke sini, aku ngelihat Mbak Sri itu ada dua, satu memang bener duduk di sana, yang satunya di atas kasur Mbak di situ. Cuman yang satunya itu setan Mbak, bukan Mbak Sri, itu beneran itu setan, orang mukanya aja serem banget kayak gitu. Diceritakan, ya berusaha meyakinkan Mbak Sri itu bener. Mbak Sri pun bingung, kenapa ya Mar ya gitu ya. Aduh, aku ya ndak tahu Mbak, kalau kenapanya ndak tahu. Ya wes Mar, nanti tak kasih tahu ya Mar ya. Kalau misal aku udah tahu. Iya Mbak Sri, Mar kamu tidur sini ya. Mbak Sri gitu kan. Tapi ndak apa-apa Mbak. Ya ndak apa-apa, kamu tidur sini gitu. Kamu mau di atas atau mau di bawah, kata si itu. Yuk, saya di bawah aja, aku di bawah aja Mbak. Masa aku tidur di atas, ya ndak sopan. Ya sudah kalau kayak gitu, kamu ambil apa gitu kan, tikar atau apa, ditumpuk-tumpuk biar agak tebel, biar nggak terlalu dingin katanya. Terus ambil bantalmu dari kamar katanya. Ya, akhirnya sudah. Mbah Mar pun nggak pakai lama ke sana ngurus-ngurus kebutuhan itu, pindah tidur di kamar Mbak Sri tersebut. Akhirnya tidurlah di situ ya, karena memang masih mungkin sekitar jam 1 jam 2 ya, masih ngantuk. Mbah Mar pun sempat berpikir sejenak, tapi mikirin besok aku ada tugas. Selama aku bisa tidur, kondisi udah baik-baik aja, aku tertidur. Nah disitulah Mbah Mar itu tidur, dan di dalam tidurnya Mbah Mar itu mimpi. Jadi Mbah Mar itu mimpinya tuh aneh. Dia itu diajak sama suaminya Mbak Sri, anggap aja namanya siapa ya, Mas siapa gitu ya, Mas Triono wis misalnya begitu, atau Mas Tri, istrinya namanya Bu Sri, suaminya itu namanya Mas Tri misalkan. Nah ketemu sama Mas Tri, si Mas Tri itu, Mar ikut saya yuk katanya. Loh kemana Mas, ditanya gitu kan, kemana Mas? Ikut saya, ayo ikut saya aja gitu kan. Nje Mas gitu kan. Akhirnya udah Mbah Mar pun ikut ke situ, jalan sama si Mas Tri. Cuman kok ada perlakuan yang gak wajar waktu itu. Jadi pundaknya Mbah Mar itu dipegang kayak dipedang gitu ya, pokoknya beginilah ya. Ya Mbah Mar merasa risih gitu ya, cuman Mas Tri jangan begini, saya ndak enak sama Mbak Sri katanya begitu kan. Udah ndak apa-apa, Sri ndak tahu kok, Sri kan lagi sakit di rumah katanya begitu. Iya Mas, tapi aku kasihan gitu. Udah kamu nurut aja. Akhirnya apa, dibawa ke depan rumah sana. Ada sebuah delman yang menunggu. Naiklah mereka berdua di situ. Si suaminya Mbak Sri tersebut itu ngeliatin Mbah Mar terus gitu kan. Mbah Mar aja sampai aku ngerasa nggak enak. Mbah Mar sendiri tuh nggak ada perasaan apa-apa sama suaminya Mbak Sri tersebut. Diliatin begitu yang ada risih gitu ya. Ngeliatin terus gitu kan, senyum kayak gitu, ganjen gimana sih. Mbah Mar pun aduh kok begini ya, diliatin terus. Nah perjalanan itu makin jauh, lama-lama apa suaminya itu megang tangannya Mbah Mar. Ya Mbah Mar ngerasa nggak enak. Mas Tri jangan begini, aku ndak mau, kata si Mbah Mar. Udah ndak apa-apa, kamu nurut aja. Ndak apa-apa, Sri ndak bakalan ngelihat, dia kan udah aku bikin sakit. Ngomong seperti itu. Mbah Mar kan kaget, jadi panjenengan yo Mas yang bikin Mbak Sri sakit? Iya, siapa lagi? Lah kamu pikir aku pergi jauh-jauh ngapain? Ya itu aku kasih kesempatan supaya istriku bernafas katanya. Bernafas yang terakhir kalinya.
Itu seperti itu. Mbah Mar dalam mimpinya itu gemeteran ceritanya. Dia kaget tentu saja dengan omongan dari suaminya si Mbak Sri tersebut. Dan karena mungkin terlalu emosional di dalam mimpi, akhirnya Mbah Mar pun bangun dari situ. Bangun kelojotan kayak orang kaget. Mungkin siapa? Mbak Sri juga mendengar kali ya, Bu Sri juga mendengar, akhirnya nengok ke belakang. Mar, kamu habis mimpi, Mar? Mimpi apa? Ditanya begitu kan. Oh iya Mbak, Mbak, ndak apa-apa gitu. Terus udah lanjut tidur lagi. Mbah Mar sendiri mungkin ada jeda ya, mungkin 15 menit itu mikirin mimpinya tadi. Kenapa ya kok seperti itu ya? Apa ini beneran Mas Tri yang bikin Mbak Sri itu jadi begini gitu ya? Mbah Mar pun mikir, terus akhirnya capek, belum ketemu jawabannya, dia pun tertidur. Tidur pules sampai pagi, dan pagi harinya langsung Mbak Sri itu minta, Mar, aku pengen disisir rambutnya. Akhirnya disisir lagi, tambah panjang dari hari sebelumnya itu yang dirasakan oleh Mbah Mar setiap hari, setiap kali nyisir rambut tersebut. Kalau nggak disisir kan biasanya diikat kayak gitu kan, jadi nggak terlalu kelihatan panjangnya. Ini begitu digerai itu lebih panjang lagi. Kok bisa seperti ini ya? Dan belakangan itu udah mulai ada yang aneh. Jadi si bayi tersebut, anaknya Mbak Sri, itu nggak mau digendong sama ibunya. Nah ini kan lagi masih menyusui gitu kan ya, jadi agak-agak repot gimana. Bener-bener dideketin aja sama Mbak Sri itu ketakutan, dan Mbah Mar itu ngerasa nggak enak banget. Soalnya apa? Begitu dipegang sama Mbah Mar, bayi itu anteng, tapi dideketin sama ibunya itu ketakutan langsung nangis gitu kan, nggak mau nangis terus sampai akhirnya kan butuh nyusu gitu kan, diakal-akal. Jadi si bayi itu matanya ditutup gitu, misal cuman pakai sapu tangan gitu atau apa, sebelum ditutup digendong sama Mbah Mar, begini ditutup. Nah begitu udah ditutup, nanti dialihkan, dipindah ke Mbak Sri, dan akhirnya mau nenen tuh, mau nyusu gitu kan. Caranya seperti itu, cuman kan ya ini tuh ndak bener gitu kan, ada apa. Dan Mbah Mar pun akhirnya mikirin terus, apa iya ya ini gara-gara Mas Tri yang dalam mimpiku itu, ya mungkin sosok yang aku lihat malam itu mungkin ada di dalam dirinya Mbak Sri, makanya anaknya pun jadi ketakutan seperti itu. Yang dilihat itu bukan ibunya, melainkan mungkin sosok yang lain kali ya. Ya kayak gitulah, Mbah Mar itu pikirannya itu udah mulai yang enggak waktu itu. Dan rasa takut, iya ada rasa takut. Bahkan Mbah Mar itu pengen, rasa-rasanya tuh aku pengen berhenti aja atau gimana ya. Tapi nggak tega ngelihat Mbak Sri yang udah begitu baiknya gitu ya, menganggap dirinya itu sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, meskipun statusnya di situ sebagai seorang pembantu, tapi dia mendapatkan kedudukan yang spesial lah, intinya begitu ya. Tidur ya di kamarnya, ini ya di ini, pokoknya semuanya lah. Dan akhirnya ada kesempatan pulang waktu itu. Mbak Sri, aku mau pulang sebentar ke rumah, boleh? Iya, pulang aja, enggak apa-apa. Akhirnya pulanglah Mbah Mar, cerita sama orang tuanya, Pak Bu, aku mimpi kok begini. Ya itu langsung diperingatin sama itu. Kamu jangan macem-macem, katanya. Loh Pak, aku macem-macem apa Pak? Oh, jangan-jangan kamu itu suka sama suaminya Sri, katanya. Ya enggak lah, pola saestu Pak. Enggak, sama sekali enggak gitu. Orang aku ndak kenal siapa dia gitu kan, gimana mau suka atau apa. Nah orang tuanya pun akhirnya senyum gitu kan. Mungkin ada yang terjadi sesuatu, dan mungkin ini berhubungan dengan mimpimu itu suatu petunjuk atau bagaimana gitu ya. Ini kan katanya 2 bulan, sebentar lagi ini kan suaminya kayaknya mau pulang ya gitu ya. Terus gimana nanti kamu? Aku juga belum tahu Pak, ya udah begini aja. Nanti kamu berangkat lagi, coba tanyakan ke Sri, katanya begitu. Kamu tanya ke Sri, Mbak Sri,
ini nanti kalau Mas Tri udah pulang, aku gimana gitu. Kamu coba tanya seperti itu. Iya Pak, nanti aku tanyain gitu kan. Dan akhirnya karena udah memakan waktu kurang lebih sekitar 1 jam lebih, ndak enak gitu kan. Mbah Mar pun kembali lagi ke sana, ke rumahnya Mbah Sri. Dan langsung menanyakan hal tersebut. Mbak Sri, nanti kalau misal suaminya Mbak Sri udah pulang, nanti saya gimana? Apa saya berhenti, saya pulang atau gimana? Kamu jangan pulang. Suamiku pulangnya bakalan lebih lama. Katanya begitu. Kok bisa tahu gitu kan? Emang katanya kan cuma 2 bulan Mbak gitu. Gak tahu, perasaan saya mengatakan seperti itu. Dan akhirnya sudah, ceritanya kita putus sampai di sini dulu. Nanti ada kelanjutannya karena ceritanya masih lumayan cukup panjang ya. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Doa terbaik tentu saja untuk kawan-kawan. Kita lanjut di episode selanjutnya. Mohon bersabar. Ini siang tayang, malam lanjutannya tayang. Itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.